ulang-ulang dengar terus. Karena saya percaya aja ya, repetition is the mother of skill. Jadi teman-teman kalau mau menjadi satu legend dalam satu bidang, kamu harus ulang-ulang terus. Sama dengan kenapa Cilis ya selalu mengadakan role play. Apa tujuannya? Supaya kita menjadi bisa gitu loh. Mungkin Mbak Ratna pernah ya ikut meeting-meetingnya si Richard. Strict ya, strict harus bisa, diulang-ulang sampai bisa. Ya, karena kan saya kan sering kasih ada satu quote ke teman-teman semua. Ada yang masih ingat? Paksa, bisa, terbiasa. Berarti awalnya memang semua harus dipaksa. Mungkin Bu Noni, masa kecil masih ingat gak Bu Noni? Waktu orang tua mengajarkan kamu harus sholat subuh, gampang atau susah? Susah. Tapi orang tua paksa nggak? Lama-lama jadi bisa nggak? Lama-lama jadi terbiasa. Jadi sama. Dalam bisnis ini pun ini yang harus kita sama-sama belajar, termasuk saya. Kan Bu Esther kalau kita lagi sharing one on one sering, iya toh susah ngatur orang, dipanggil nggak mau, bla 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 bla. Mungkin Bu Esther belum memaksa dia sampai bisa. Paksa toh, lama-lama bisa, lama-lama terbiasa. Ya, oke, selling is simple. Sebenarnya teman-teman, aku mau tanya dulu nih, ayo duduk semua ya. Kalau saya bicara nggak ada yang lalu-lalang. Aku mau tanya teman-teman, kalau ada orang yang nawarin sesuatu ke kamu, respon kamu apa? Apakah langsung mengatakan no? Apakah mengatakan saya nggak butuh itu? Atau kamu mengatakan apa? Mendengar. Ya. Selling is simple sebenarnya adalah bagaimana seseorang bisa memenangkan hati orang lain. Sesimpel itu. Coba next slide. Mas Malik, fokus please ya. Nah, apa opini kebanyakan orang tentang Anda sebagai penjual? Itu yang menentukan kamu menjualnya simple atau menjualnya sangat alot. Ya, apa opini orang? Coba selanjutnya, Mas Malik. Kalau nggak dia ready, coba yang lain bantu supaya ada yang bantu. Coba next slide Mas. Selanjutnya. Nah, teman-teman, Anda mau melihat citra diri Anda sebagai apa? Begini nih, ini untuk BI maupun BP, termasuk menjual ataupun merekrut. Sama. Ya, kalau kamu adalah orang yang cuma buka mulut udah menyenangkan, saya garansi 1000%. Kamu mau jual, mau rekrut, pasti berhasil. Tapi kalau kamu udah orang yang ribet gitu loh, ribet orangnya, apa yang terjadi? Ribet juga. Saya pernah ya, waktu di bank, saya pernah menjadi team leader. Saya punya officer ada 3 orang. Ada seorang perempuan yang apa-apa ribet saya lihat. Apa-apa ribet. Dibilang ini, kalau begini gimana, kalau begini gimana, kalau begini gimana. Tahu nggak teman-teman? Dulu kan kita kalau masih zaman dulu, proposal untuk kredit itu masih paperwork ya. Jadi kan kita harus dari dia ke saya, nanti saya rekomendasi baru ke loan committee. Tahu nggak apa yang terjadi? Teman-teman hati-hati. Ini perempuan selalu proposalnya selalu ditolak dan selalu banyak masalah. Karena aku lihat hidupnya ribet. Apa-apa dikomplain, apa-apa dia kalau begini Pak nanti gimana? Kalau begini perhatikan, hidup kamu pasti ribet. Nah, bicara mengenai selling ini simple. Anda mau lihat citra diri Anda sebagai apa, itu menentukan baik itu kamu rekrut, baik itu kamu selling. Aku mau tanya, kalau kamu yang kamu inginkan leader kamu seperti apa? Aku tanya dulu, Nisa. Kamu menginginkan leader yang seperti apa? No. Kamu ada nggak punya kriteria? Kamu punya leader mau seperti apa?
menyenangkan. Itulah yang harus kamu cek diri kamu. Karena seorang pemimpin adalah seorang pengikut yang Lain. baik. Jadi citra diri ini yang sebenarnya menentukan teman-teman ya. Coba nanti pulang dari sini, kita udah banyak nih dengar ya. Coba kita cek citra diri kita. Termasuk cara penampilan kamu waktu ketemu orang. Aku mau tanya, kalau ada Maria datang ke kamu menawarkan sesuatu, satunya jelek, satunya rapi dan cakep, kamu pilih mana? Nomor 2. Kalau ada Mbak Ratna, orang yang datang nawari sesuatu ke kamu, bajunya ada yang ngaco warnanya, tapi ada yang matching, mana yang kamu pilih? Itu termasuk citra diri kamu juga. Berarti pulang dari sini, perempuan harus make up, ya, harus make up. Lewat naik ya. Nggak nunggu pulang. Nanti malam udah pada make up semua. Coba ya, teman-teman, ini hati-hati. Bukan apa yang kamu jual, tapi bagaimana menjualnya, itu yang penting lihat. Menjual itu bukan hanya menjual asuransi maksudku. Kamu menjual ide kah? Menjual keinginan kamu ke anak kamu kah? Perhatiin. Bukan mengenai apa yang kamu minta dari dia, dari anak-anakmu itu, tapi bagaimana caranya itu sangat menentukan keberhasilan menjual. Ya, mengenai citra diri, bagaimana penampilan Anda, bagaimana cara bicara Anda, apakah teman-teman bicara belepotan atau bicara kalau misalnya menyampaikan sesuatu muter dulu ke kutub utara, ke kutub selatan, itu membuat orang, duh ini apa sih gitu. Termasuk cara berbicara. Ya, dulu saya kan waktu di bank pernah diikutkan John Robert Power. Cara berdiri kita ini diajarin loh. Kalau dengan yang misalnya lebih tua dari kita, jangan sekali-sekali gini, boleh. Misalnya, ataupun orang berbicara kita sambil atau nggak boleh. Jadi itu banyak hal citra diri yang menentukan keberhasilan kita dimanapun selain event itu nggak di asuransi. Terus apalagi mengenai bagaimana tingkah laku Anda, ini juga penting ternyata. Ini adalah menjadi PR kita. Bagaimana kamu bisa menjual sesuatu kalau dilihat tingkah laku kamu juga orang pemarah misalnya. Coba aku tanya, kalau ada yang merekrut kamu, tahu orang itu pemarah, kamu ikut atau enggak? Enggak. Takut? Siapa yang ngomong takut? Oke. Tapi kalau ada yang mengajak kamu, orangnya suka membantu, ya. Kalau misalnya ada masalah, tidak ngejudge. Dalam hidup ini hanya 2 hal. Tidak ada yang salah. Yang ada adalah konsekuensi. Ya. Jadi kalau misalnya BI kita misalnya nggak bergerak, ternyata seorang leader itu harus memberikan solusi, tapi tidak mempermasalahkan masalah. Paling diajarkan ke kita, Jenny, kalau kamu 1 tahun gak pernah jualan, apa yang terjadi? Gak ada pemasukan. Dibanding, Jenny, kamu apa sih? Udah diajarin gak tahu, gak bergerak. Dasar kamu ini pemalas. Mana beda gak? Ya. Jadi kita yang harus kita tunjukkan ke orang itu ternyata konsekuensi. Widhi, kalau kamu nggak punya BP, apa konsekuensinya? Ya, bukan. Hati-hati lu, nggak punya BP nanti lu lihat itu kamu turun. Beda kan? Jadi ya, di bagaimana tingkah laku kita juga. Karena ingat, bukan apa yang kita sampaikan, tapi bagaimana menyampaikannya. Coba lanjut Mas, orang-orang udah pada mau ke pantai kayaknya nih. Ya terus. Mau berenang. Nih, saya mau bagikan ya pola pikir seorang wirausaha yang sukses ya. Yang pertama itu ternyata harus punya knowledge. Yang tadi udah saya mulai kan, saya tanya aja berapa maksimum ini udah semua belepotan ya. Jadi kalau kamu mau seorang wirausaha yang sukses, dari sekarang ingat harus punya knowledge.
Kedua apalagi? Award Harus naik kapan? punya Besok leadership. malam ya? Award naik. Leadership itu termasuk memimpin diri, bukan orang lain. Kalau kamu mau jual asuransi, kamu sendiri nggak punya, kamu belum berhasil memimpin dirimu. Seorang wirausaha yang sukses harus punya leadership, termasuk sebelum ngomong ke orang, cek dulu apakah kamu sudah melakukan. Sebelum menawarkan polis ke orang, tanya dulu kamu udah punya belum? Betul, aku tahu belum. Oke. Nah, hilang kantornya kan. Nah, juga harus punya tim. Harus punya tim ya. Terus ini aku singkat-singkat ya karena nggak bisa. Terus harus punya ide-ide. Ya, itu sebenarnya ide yang datang dari diri kamu itu akan lebih powerful untuk membuat kamu bisa lebih berhasil. Ya, original idea itu yang paling ini loh. Jadi sama gini, waktu saya dulu sekolah ya, matematika kan paling saya benci. Padahal matematika itu bisa dengan segala cara kita untuk menuju jawabannya. Kalau itu aku temukan sendiri, aku lebih wow, I get it gitu, lebih happy. Nah, seorang wirausaha juga kayak gitu. Ya, dengan tadi Elis memberikan ide-ide kepada bapak itu, kau bilang aku bodat, berarti bapak juga, kayak gitu kan? Dia hanya bilang, bapak nonton kuliah, ada nggak acara nggak bapak suka? Ada. Kau lempar nggak TV-mu itu katanya. Ya, ide-ide sangat sangat simpel tapi bisa membuat orang berpikir. Nah, seorang wirausaha juga itu. Ya, apalagi dia mempunyai inovasi. Ya, inovasi. Saya mau cerita mengenai inovasi. Siapa yang udah dengar cerita seorang penambang emas di Amerika? Ada seorang penambang emas di Amerika, dia meminjam uang, meminjam modal, dia tambang. Pada akhirnya ditambang-tambang nggak ada keluar lagi emasnya. Akhirnya dia frustasi. Gila nih, udah capek aku nambang nggak ada. Aku jual saja ini semua peralatan, biar bisa aku bayar utang bla bla bla. Dijual lah itu barang-barang tambangnya ke seorang tukang loak. Ingat, tukang loaknya berpikir, lumayan nih alat-alat tambang, tapi aku gimana caranya? Dia ke seorang ahli. Orang ahli mengatakan, ini nih, bumi itu kan bergerak, posisi emasnya udah nggak di sini lagi, udah ke sini nih. Dan dia tambang, apa yang terjadi? Yang lebih kaya yang awal atau tukang loak? Tukang loak. Tukang loak, karena dia berinovasi. Teman-teman, selama ini mungkin bumi itu bergerak, alias juga bergerak. Jadi jangan sampai kita terus susah ngurus orang. Aku mau jualan sendiri, aku mau TOT, aku mau COT. Bergerak. Ya, kamu harus tahu, ini sudah bergerak, nggak boleh lagi di sini. Tambang emasnya udah di sini, harus paham. Terus apa lagi? Harus mempunyai keuangan yang lebih baik. Seorang wirausaha itu harus mengatur keuangan dengan baik. Ya, singkat-singkat aja terus Mas. Nah, menjual dengan sukses itu yang pertama tadi kita ini ada aturannya ya. Menjual dengan sukses saya katakan bukan hanya selling tapi termasuk rekrut, ya. Yang pertama tadi citra diri. Kamu cek your citra diri, your image itu penting. Ya. Karena aku mau kasih tahu satu rahasia. Your image menentukan siapa yang akan datang ke kamu dan siapa yang akan menjauh dari kamu. Yes. Ya, itu image. Ya, misalnya apa? Image menentukan siapa yang mau mendekat ke kamu dan siapa yang mau menjauh ke kamu. Ya, Bu Emma itu suka banget dekat sama aku. Karena apa? Kalau nggak ada itu nggak seru katanya. Image-nya berarti saya selalu membawa joyful,
Kalau aku ada katanya ketawa ngakak-ngakak sama si Alphard itu sampai orang makan di rembulan semua lihat kita. Kalau nggak ketemu seminggu aja, Ibu Emma udah gini, kemana kau toh? Gak pernah nih kita ketemu. Image menentukan siapa yang mau dekat ke kamu, siapa yang menjauh dari kamu. Yeah. Kalau image punya nyebelin, mungkin sekali setahun pun Bu Emma nggak nyari aku. Ih, ngapain ketemu Iman itu? Kalau sama dia selalu kerjaannya ngeluh, kerjaannya complaining, katanya. Pasti malas dia. Jadi image hati-hati. Di bisnis ini juga, siapa yang menjadi tim kamu yang mau datang, siapa yang akan pergi nanti dari tim kamu, itu ditentukan oleh your image. Yes. Ya, jadi ini teman-teman, yang pertama itu citra diri. Ini menjual dengan sukses yang pertama. Check your citra diri dan pola pikir Anda sebagai pebisnis yang tadi. Di sini kita adalah membangun bisnis. Itu dulu yang harus kita tahu. Bukan sales, bukan. Kamu di sini, kamu harus dulu clear supaya kamu nanti bisa sampai ke tujuan. Ya, your clear vision akan menentukan nanti kamu kemana pergi. Yeah. Sama seperti Indah sama Mas Mubin dari mana datang? Dari Makassar. Kenapa kamu bisa sampai ke sini? Karena mau belajar. Itu aja, kalau mau belajar kan tadi bisa nyampe ke Gili Trawangan, bisa nyampe ke Gili Menu, bisa sampai ke apa? Karena kamu visinya udah jelas, tujuan kamu udah jelas. Saya mau ke Gili Air. Itu dulu. Jadi kalau kamu nggak ada clear yang apa visi atau tujuan yang jelas, kamu tadi pasti jalan-jalan. Gak tahu mau kemana. Sama suami cuma gini, ayo bawa koper, mau kemana nggak tahu. Pokoknya jalan gitu, jalan duduk di travel. Bu mau beli tiket, mau kemana nggak tahu. Aneh kan hidup seperti itu. Nah ini ama kita harus clear. Kita di sini pebisnis. Harus jelas. Terus mas, nanti makin panjang. Selling is simple, bukan soal apa yang Anda jual tadi, tetapi bagaimana Anda menjualnya, termasuk menjual diri kamu, mau rekrut partner kamu. Ya, ini penting teman-teman. Harus kamu buat simple. Mungkin seorang Keisha waktu ketemu dengan teman milenialnya, cuma mungkin ngomong dia gini, sis, kamu kerja berapa gaji awalnya? 5 juta. Oke, saya kasih kamu 10% tiap tahun. Karena kamu KPI-nya outstanding. 10 tahun lagi berapa gaji kamu? 11,7 juta bla bla. Ya, coba kalau yang diakui. Kamu tahun pertama BI, step kedua jadi BP, terus step ketiga waktu BP menduplikasi, waktu jadi BP lagi memultiplikasi, tapi income-nya segini. Ya, jadi ini harus kamu bikin simpel, nggak harus yang berputar-putar. Oh nanti kamu begini, wah kita akan begini, apa bukan? Langsung kamu strict ya, bikin simpel dan dia langsung yang bisa dia langsung tangkap. Oke, selanjutnya menjual dengan sukses. Aturan kedua, punya pengetahuan ya. Pengetahuan ini jadi ini perlu ya. Misalnya gini nih, mungkin Mbak Lia dulu waktu pertama join langsung pinter atau ragu-ragu? Gak tahu ya. Jadi dimulai dari ragu atau belum jelas, terus kita belajar. Yang namanya belajar gak ada habis-habisnya. Cilis yang mengatakan, kalau ada orang yang mengatakan misalnya diajak misalnya, aku udah tahu itu, aku udah betul, itu adalah orang sombong. Dia bilang yang maha tahu itu di muka bumi hanya Tuhan. Manusia pasti terus perlu belajar. Gak ada kamu yang udah tahu semua, ya katakan. Jadi kita ini mau ini ya, menjual dengan sukses itu aturan keduanya harus punya pengetahuan. Termasuk yang tadi kalau ditanya orang, ya kamu bisa, baru nanti kamu sukses. Ya, jadi harus punya pengetahuan, dapat kejelasan dan ide-ide, terus jadi keyakinan. Setelah kamu ada kejelasan ini, itu menjadi keyakinan dan percaya diri kamu. Terus harus ada join fieldwork yang berlatih di lapangan untuk dapat pengetahuan yang sebenarnya. Sebenarnya the real knowledge itu adalah waktu kamu pergi ke lapangan. Itu.
Jadi sukses kedua, kunci sukses kedua aturannya harus punya pengetahuan. Terus mas ini banyak soalnya, ya. Nah sekarang mau uji dulu mengenai knowledge ya. Kalau saya tanya, apa sih yang kamu tahu mengenai life insurance, Ibu Betty? Proteksi. Jadi ini kita harus paham ya, knowledge kita untuk life insurance itu harus benar-benar nanti supaya nanti pulang dari sini ada sesuatu yang memang yang new dan kamu bisa apply, dan 2022 tadi bisa mencapai seperti yang teman-teman tadi udah katakan. Tahun ini aku berbeda, kata si Nita kemana? Oh tuh, 2022 begini, 2022 begini. Nah ini penting, knowledge mengenai apa sih asuransi bagi Anda. Coba selanjutnya. Nah, life insurance itu selalu di mata saya adalah tentang aspek kehidupan yang nyata dan berkaitan dengan kesempatan, nilai tukar, tanggung jawab, penyelamat, waktu yang singkat, dan kebebasan. Jadi life insurance is all about life. Gak usah ribet-ribet. Insurance all about life. Kesempatan, ya, kesempatan dalam asuransi itu berbicara mengenai kesempatan. Kalau kamu masih sehat, kesempatan dong. Karena kalau kamu udah sakit, sebanyak apapun uang kamu, ya udah gak bisa. Terus mengenai nilai tukar, uangnya dibawa 1 juta, tapi orang itu dapat 1 miliar. Jadi insurance all about life, mengenai kesempatan. Semasih sehat, come on. Selagi kamu masih mampu, come on. Kalau kesempatan itu udah gak ada, ya kamu udah kehilangan segalanya. Terus mengenai nilai tukar, yang tadi saya katakan, orang ngasih 1 juta, kamu ngasih 1 miliar, apakah itu nilai tukarnya gak besar? Uang kecil dapat uang besar, ya. Jadi pernah saya kan punya teman kerja di bank apa dia ya? Dia ngajak aku ketemu pernah. Dia bilang, "Man, ketemuan dong di Pacific Place." Ketemu. Pas aku ketemu, Pak Iman, terangkan dong mengenai investasi di asuransi itu, katanya. Oh, saya langsung bengong sebentar. Oh, kalau mau kamu nanya investasi, nanti temanku ada, nanti aku kenalkan. Misalnya dengan uang segini, bertumbuh segini, ya yang ada lama-lama segini. Misalnya dalam berapa puluh tahun dia ada penambahan. Tapi kalau kamu nanya aku, uangnya segini, langsung segini, baru ke aku. Nah, maksudmu? Nah, kalau kamu nanya investasi, bukan ke saya. Tapi investasi saya, uangnya segini, mau langsung segini, baru nanya aku. Jadi gitu, iya. Kamu kalau mau nanya investasi jangan ke saya. Tapi kalau mau nanya uangnya kecil, langsung dapat segini, baru ke aku, gitu loh. Kamu, iya memang itu. Kayaknya dia beli 5 juta sebulan. Nah kayak gitu-gitu teman-teman.